Halo, kembali lagi bersama kami Me and Marriage bareng Tata. Saya Mbak Sari. Kami sekarang lagi di studio pembelajaran berkelanjutan punyanya Fakultas Psikologi Unpad juga. Dan sebenarnya kami juga bergabung ya di dalam satu pusat studi Relasi, Kehidupan Keluarga dan Pengasuhan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Yes, dan ya seperti Hari yang bukan sering ya, beberapa video kami sebelumnya kami seringkali membahas atau seringkali ngobrolin tema-tema pernikahan. Ya. Nah, hari ini mungkin kita mau ngebahasnya spesifik ke satu topik, yaitu kenapa sih Mbak di saat-saat ini kita masih perlu menikah gitu ya. Kalau misalnya berangkatnya dari data dulu nih. Kalau dari data barusan nih Mbak, tadi siang saya ketemu kepala KUA di Jatinangor ya. Beliau itu menyampaikan bahwa pencatatan pernikahan di Kecamatan Jatinangor itu sekarang berkurang. Dan kalau di fenomena-fenomena yang kemarin juga sempat trending ya, mungkin di Twitter atau di Instagram itu ada hashtag Marriage is scary. Yes, marriage is scary. Kenapa bisa muncul hashtag itu dan jadi bertanya-tanya gitu ya? Kalau misalnya marriage is scary, terus kenapa sih orang harus menikah gitu? Gimana Mbak? Apa ya? Kenapa perlu menikah itu? Saya juga nambahin data sedikit ya. Oh boleh. Minggu lalu kayaknya ikut kelas yang diselenggarakan oleh Kompas. Ternyata Kompas tuh melakukan sejumlah investigasi dan menunjukkan bahwa sejalan dengan studi yang dilakukan oleh pemerintah juga sebenarnya ya, bahwa dalam 3 tahun terakhir betul di Indonesia terjadi penurunan angka pernikahan, tetapi angka perceraian juga meningkat. Nah kan, kenapa muncul hashtag? Namun perlu dicatat bahwa penurunan angka pernikahan itu hanya terjadi di kota-kota di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Sedangkan di kota-kota lain, di 3 pulau lainnya itu tren pernikahan relatif stabil. Nah, jadi sebenarnya pernikahan itu tidak semenakutkan seperti hashtag tadi, karena ternyata warga di provinsi dan pulau lain tuh masih menganggap pernikahan itu penting dan tren pernikahan tetap stabil seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi memang di kota besar gitu ya. Ya, ada kondisi khusus. Kalau yang di perbincangan di Kompas saat itu, isu tentang angka pernikahan menurun di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Bali, itu terjadi karena masalah kondisi finansial. Maksudnya adalah orang jadi berpikir untuk tidak menikah atau menunda untuk menikah pada usia lebih muda, sekitar pada usia 23-22 tahun, jadi menjadi lebih mundur ke 25 atau 30 tahun agar bisa bekerja dan punya penghasilan yang lebih mapan, sehingga bisa punya kehidupan perkawinan atau pernikahan yang lebih juga stabil gitu. Dan ternyata keterlambatan untuk memperoleh pekerjaan pertama itu juga menjadi isu kenapa individu yang tinggal di kota besar Pulau Jawa dan Pulau Bali itu juga akhirnya menunda usia kawinnya gitu, menjadi lebih mundur gitu. Ini menarik ya Mbak ya, karena kalau yang mungkin dialami oleh beberapa teman juga pada akhirnya seolah menunda menikah gitu ya, menunda menikah dengan berbagai alasan pribadi tadi. Kalau sebenarnya memang kita masih punya ya Mbak ya, kebutuhan gitu ya, kebutuhan untuk menikah. Kalau dari kacamata psikologi itu gimana sih? Punya lah, dan itu sifatnya alami lagi. Oke, kan kita ini makhluk sosial gitu ya. Kita punya istilah itu basic psychological needs ya, kebutuhan psikologis yang mendasar, dan salah satunya itu adalah kebutuhan untuk punya relasi yang intim dalam durasi yang panjang, need of belonging istilahnya, dan juga needs of connectedness ya, selalu terhubung secara kuat atau mendalam dengan orang lain, atau punya relasi intim dengan seseorang. Itu adalah kebutuhan dasar pada setiap manusia gitu. Nah, biasanya dengan memiliki relasi dengan lawan jenis yang intim, yang biasanya diwujudkan dengan perkawinan, kebutuhan dasar tadi itu akan terpenuhi gitu. Legalnya memang diikat oleh pernikahan ya Mbak ya? Iya betul. Karena memang kan kalau ada bedanya ya antara menikah dengan relasi intim tapi tidak menikah gitu ya. Misalnya apa ya? misalnya gini, misalnya kalau relasi menikah
yang legal gitu ya. Mhm. Selain kita merasa juga kita disayangi, dicintai oleh pasangan kita, pernikahan juga biasanya membawa kita pada keluarga baru, bertambahnya anggota keluarga. Jadi yang tadinya ibu kita cuma satu jadi dua gitu ya. Yang ayah kita cuma satu jadi dua, yang tadi kita cuma punya satu adik jadi bisa rame gitu. Jadi ada peluang kita untuk dicintai oleh lebih banyak orang, lebih dibutuhkan oleh lebih banyak orang gitu ya, merasa aman bersama lebih banyak orang yang itu adalah keluarga baru kita gitu. Keluarga besar yang baru juga gitu. Ini relate banget dengan di Indonesia. Nikah itu nggak cuman antar pasangan gitu ya Mbak ya, tapi juga antar keluarga besar gitu. Artinya ketika seseorang memutuskan untuk menikah, dia pasti melibatkan keluarga-keluarga besar lainnya. Dan omongan-omongan kalau misalnya sudah usianya cukup 20-an gitu ya, atau baru lulus atau seperti apa gitu ya, karena udah muncul nih omongan, mana nih pasangannya gitu kan ya, kapan nih nikahnya gitu, ayo dikenalin dan seterusnya. Jadi usia berapa sih sebenarnya kita tuh cocok, layak, pantas gitu ya untuk menikah. Untuk usia yang tepat untuk menikah tuh ada banyak pendapat kayaknya ya Mbak Taya. Kayaknya kalau kita lihat pertimbangan negara, dalam hal ini kita lihat ke undang-undang perkawinan, negara menilai usia 19 tahun sudah diperbolehkan untuk menikah, baik untuk laki-laki atau perempuan. Tapi lembaga kayak BKKBN itu punya pertimbangan sendiri juga untuk menyarankan seseorang cocok untuk menikah gitu ya. Kalau tidak salah BKKBN itu merekomendasikan perempuan menikah itu di usia 21 tahun, sedangkan laki-laki di usia 25 tahun. Tapi lebih dewasa atau lebih tua sedikit dibandingkan yang ada dalam undang-undang perkawinan gitu. Di setiap budaya dan mungkin juga di setiap keluarga mungkin juga punya pertimbangan tersendiri ya pada usia berapa mereka mengharapkan anggota keluarganya menikah. Itu biasanya berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Misalnya ini ya, kalau di keluarga saya misalnya perempuan rata-rata menikah umurnya 26 tahun, 27 gitu ya. Laki-lakinya biasa menikah usia 27 atau 28 atau ada yang 30 tahun gitu. Jadi kita nggak ditanya kapan menikah pada waktu kita berusia 23 tahun, kita nggak pernah dengar pertanyaan kapan menikah, karena emang rata-rata di keluarga kami menikahnya di usia yang lebih tua 20 gitu. kapan. Nah, ya ini juga jadi pertimbangan kebiasaan umum yang terjadi di keluarga masing-masing bisa jadi juga menentukan kapan saat ideal itu untuk menikah. Nah, beberapa tahun lalu pernah juga nih pusat studi kita bikin survei tuh. Oh iya. Kapan sih usia ideal untuk menikah? Nah, pada waktu itu lebih dari 500 responden menjawab usia yang ideal untuk menikah itu adalah 25 tahun. Nah, ini sejalan dengan salah satu temuan dari ilmuwan psikologi mengenai kematangan otak prefrontal cortex ya. Salah satu bagian penting dari otak kita namanya itu adalah prefrontal cortex. Bagian ini tuh mengatur tentang bagaimana kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi gitu ya. Terus mempertimbangkan hal-hal secara rasional, logis, lalu mengambil keputusan-keputusan secara lebih matang gitu ya. Nah, itu diatur oleh bagian otak ini. Nah, si bagian otak ini menurut para ahli di bidang neuropsychology, neuroscience itu baru matang secara sempurna pada usia sekitar 24-25 tahun. Jadi kalau kita gitu ya, ilmuwan psikologi sih lebih mendukung memang pernikahan itu dilakukan pada usia sekitar 24 atau 25 tahun gitu ya Mbak ya. Dengan banyak pertimbangan, misalnya tadi pertimbangan kesehatan fisik. Untuk alat reproduksinya juga lebih kuat, rahimnya gitu lebih sehat. Dari sisi pendidikan juga kita pikir pada usia 24-25 tahun mungkin sudah bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi, wawasannya lebih luas udah gitu bisa ya. kerja juga. Udah bisa gitu kerja, punya pekerjaan yang tetap, punya finansial. pendapatan yang menetap juga, sehingga ada kemandirian finansial yang diharapkan itu jadi modal yang baik ketika nanti dia hidup bersama dengan pasangan. Tangannya sudah gitu. Kebaikan begitu. Oke. Nah, tadi kan juga selain dari faktor psikologis, biologis, kemandirian finansial gitu ya Mbak ya. Kalau dari mungkin bahasa cintanya gitu ya. Kan kadang kita suka yakin gitu ya. Udah punya pacar yang bikin mau nikah itu karena udah yakin. Tapi kadang ketika
ketika mendekati hari H muncul ketidakyakinan nih, benarkah gitu ya, he's the one gitu ya, karena suka muncul pertanyaan dari para calon pengantin. Karena kalau komitmen itu kan, menikah itu seolah-olah komitmen sepanjang hidup gitu ya Mbak. Jadi kalau misalnya keraguan-raguan itu muncul atau belum yakin, gimana caranya sebagai calon pengantin gitu ya, kita tuh yakin bahwa memang orang ini buat kita gitu, kita bisa menjalani hidup bersama dia nanti seterusnya. Susah ya pertanyaannya. Gimana? Oke. Tapi pertanyaan yang sama sering juga sih diajukan oleh peserta premarital education yang kita bikin ya. Jadi kayaknya itu jawaban paling umum biasanya saya berikan itu adalah bahwa wajar kalau sebelum kita menikah ada hal-hal yang membuat kita ragu mengenai pasangan gitu ya. Akan tetapi keraguan-raguan itu harus kita coba telusuri atau refleksikan ke dalam diri kita, apakah itu jadi sesuatu yang akan terus menetap sampai kita, keraguan yang akan menetap sampai kita sudah menikah, atau ini keraguan sementara sifatnya gitu. Jadi apa yang sebenarnya kita ragukan itu harus kita pikirkan matang-matang gitu ya. Sebisa mungkin sih hal itu nggak terkait dengan hal-hal yang sifatnya mendasar ya, misalnya perbedaan cara pandang hidup gitu ya, prinsip gitu hidup ya, gitu ya, perbedaan nilai-nilai apa yang penting, apa yang harus terjadi dalam kehidupan pernikahan. Itu adalah hal-hal, contoh-contoh hal yang sifatnya mendasar. Nah, kalau kita ragu akan hal itu, mungkin harus berpikir untuk berpikir kembali mengenai perkawinan gitu ya, karena perbedaan cara hidup, cara pandang, perbedaan nilai-nilai atau norma gitu ya, itu penyesuaian yang sangat sulit dalam kehidupan pernikahan. Jadi sebisa mungkin itu relatif sama sebenarnya antara kita dan pasangan hidup kita gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya perbedaan hobi, misalnya yang satu hobinya dengerin musik genre A, yang satu dengerin musik genre B, itu nggak prinsipil. Jadi bisa ada toleransi sedikit demi sedikit. Nanti juga saling menyesuai waktu pas sudah menikah gitu. Jadi malah mungkin saling mempengaruhi gitu ya. Jadi bisa suka kedua-duanya gitu. Termasuk mungkin kalau weekend pengen keluar rumah, ya betul, atau mau di dalam rumah gitu ya, ya. Betul. Itu juga perbedaan yang nggak terlalu bisa saling menyesuaikan lah gitu ya. Mungkin pas di awal-awal menikah mungkin satu sama lain saling mengajak keluar atau saling mengajak tinggal di rumah. Tapi lama-lama sesudah menikah akhirnya bisa menerima, oh kalau malam minggu dia butuh untuk keluar rumah, saya mah butuh untuk di dalam rumah gitu. Jadi itu tidak termasuk perbedaan yang signifikan. Jadi itu oke kalau menurut saya. Tidak terlalu prinsipil ya Mbak, dan masih bisa disesuaikan ya, dikomunikasikan, disepakati. Mungkin nanti akan membentuk ritme baru. Iya, betul. Ritme baru, modelnya seperti apa. Artinya kalau misalnya kekhawatiran atau ketidakyakinan itu ya selama berinteraksi bisa jadi muncul tanda-tanda gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Asalkan tidak prinsipil dan bukan red flags, mungkin bahasa anak sekarang. Iya, bukan red flag itu contohnya misalnya kasar ya, kalau ngomong kasar, atau kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat muncul perilaku kekerasan misalnya tadi itu ya, memaki, menghina secara verbal, atau mulai terjadi kekerasan fisik misalnya mendorong, menampar, menendang gitu ya. Atau misalnya terjadi kekerasan psikologis, misalnya melarang kita bertemu dengan teman, sahabat, melarang kita ikut komunitas gitu ya, melarang kita aktif di luar rumah, melarang kita bekerja, melarang kita menempuh pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Atau juga misalnya kekerasan ekonomi, misalnya kita harus selalu bayar keperluan dia gitu ya. Atau minjem KTP buat pinjol. Iya, betul. Itu juga termasuk red flag ya. Red flag lainnya itu misalnya lebih dari satu kali kita mendapati dia tidak setia, misalnya berselingkuh ya, dengan bentuk perselingkuhan apapun gitu ya. Itu juga termasuk red flag. Red flag lain perilaku kayak menggunakan obat-obatan gitu ya, alkohol juga itu termasuk ya. Red flag lainnya apa ya? Kalau misalnya belum cocok banget dengan calon mertua, mungkin masih bisa dikondisikan. Belum tentu itu red flags ya. Belum tentu. Tapi mungkin pengalaman pengasuhan dulu gitu ya, bagaimana dia melihat relasi dengan orang tuanya, tampaknya bisa menjadi bahan refleksi walaupun bukan red flags gitu ya. Betul. Itu juga itu tidak refleks, tapi memang perlu kita kenali ya. Jadi gimana sih pasangan kita tuh berelasi dengan orang tuanya gitu ya,
cara dia memperlakukan orang tuanya seperti apa, ketika bertutur kata seperti apa gitu ya. Kalau dia mengalami emosi yang negatif, misalnya sedih, kecewa, marah, seperti apa dia bisa menyampaikan atau menunjukkan pada orang tuanya gitu. Demikian juga ekspresi emosinya terhadap kita, apakah ekspresi emosi negatif itu bisa diekspresikan dengan cara yang baik, cocok, yang membuat kita gitu aman, yang tidak mengancam keberadaan kita gitu, membuat kita merasa apakah itu membuat kita merasa tidak berdaya atau terancam. Nah, itu yang harus kita perhatikan gitu ya. Kalau ekspresi emosi dari pasangan kita membuat kita merasa tidak berdaya atau merasa tidak aman, tidak nyaman, lebih itu baik kita perlu berpikir untuk menyudahi relasi menyudahi, bukan berpikir ulang lagi. Sebaiknya kita berpikir untuk menyudahi relasi dengan dia gitu ya. Yes. Pertimbangan lain, kalau tadi balik ke pertanyaan Mbak Tata, apa sih penanda dia itu orang yang tepat? Sebenarnya itu bisa dijawab dengan kita bertanya dulu, kita ini siapa? Sebenarnya saya itu siapa ke dalam sih? diri dulu. Betul. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena orang yang tepat untuk setiap orang itu pasti berbeda-beda. Tapi umumnya orang yang tepat untuk kita itu adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhan kita gitu ya. Misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya dulu ada seorang teman yang dia adalah anak sulung dari 5 bersaudara dan kebetulan dia itu punya adik perempuan semua. Ini anak sulungnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Jadi mereka semuanya perempuan. Ya betul. Jadi mereka 5 bersaudara itu semuanya perempuan. Nah, dia mendefinisikan bahwa orang yang tepat untuk dia itu adalah yang juga tidak sekedar melindungi dia, tapi juga melindungi adik-adiknya. Karena sebagai anak sulung dia punya responsibility tambahan ya, tanggung jawab tambahan kan untuk mengasuh adik-adiknya. Ini dalam tanda petik adik-adik itu bukan anak semua ya, bukan anak kecil ya sebenarnya. Pada waktu dia menikah itu adik-adik yang dimaksud tuh udah remaja dan udah dewasa juga gitu. Tapi dia pikir itu adalah tanggung jawab dia sebagai anak sulung, sehingga partner hidup dia, suaminya dia harus juga dong sayang sama adik-adiknya, peduli gitu ya, bisa ngomong, bisa nasehatin. Nah, itu kan kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan subjek lain, individu lain yang bukan anak sulung, mungkin juga karakter keluarganya berbeda gitu ya, sifatnya juga berbeda gitu. Jadi kalau kita pengen tahu apakah pasangan kita ini adalah orang yang tepat, kita harus terlebih dahulu bisa mendefinisikan kita ini siapa dan mau cari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Itu siapa ya? Ini yang terkadang nggak bisa dipaksakan antara satu orang dengan orang yang lainnya gitu. Dan butuh refleksi tersendiri ya. Jadi maksudnya kalau nanya ke saya belum tentu bisa jawab pertanyaan itu dengan baik gitu, karena saya kurang mengenal diri yang bertanya gitu. Tapi orang yang mempertanyakan itu logikanya juga sudah mengenal dirinya, maka dia bisa jawab pertanyaan itu. Selama kita mengenal diri kita dengan baik, kita akan bisa jawab kebutuhan saya adalah mendapatkan pendamping hidup yang seperti apa. Oke Mbak, ini balik lagi tadi ya yang bukan di awal tadi sempat kita singgung sedikit tentang hal-hal yang prinsipil dan apa yang bisa kita sesuaikan saat kita baru menikah gitu ya. Kan ada juga cerita gitu ya Mbak, penyesuaian pernikahan itu tidak mudah. Artinya memang butuh disiapkan. Butuh lah. Gimana tuh caranya? Mau kita bahas di sini atau mungkin nanti kita bahas di sharing-sharing berikutnya gitu ya, di tema yang lain. Misalnya tentang, bukan misalnya lagi, tapi kita akan coba bahas nanti di yang berikutnya adalah wedding versus marriage preparation. Oke, kalau begitu sampai di sini. Saya Tata, saya Mbak Sari. Sampai bertemu di podcast kami berikutnya di Me and Marriage.